Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tentang tugas Basda modul 1 dan modul 2. Perkenalkan, nama saya Vivi Audia Makfiroh dengan NIM akhir 2087. Saya Umur Imatunada dengan 4 NIM akhir 2057. Saya Keisha Mala dengan 4 NIM akhir 2062. Pada kesempatan kali ini, materi yang pertama akan dibawakan oleh Saudara Umu. Dipersilakan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan modul 1, yaitu studi kasus bengkel. Nah, untuk soal yang pertama itu identifikasi entiti dan juga atribut. Sebelum saya akan menjelaskan entiti dan atribut dari studi kasus bengkel, saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya entiti dan juga atribut itu. Nah, entiti itu merupakan keterangan atau data-data apa saja yang disimpan dalam database nantinya. Entiti ini nanti akan menjadi kandidat tabel. Dan atribut itu keterangan atau data dari entitinya. Dan atribut ini nanti tuh akan tempatnya itu ada di kolom. Jadi kalau entity ini tabel, kalau atribut ini ada di kolom. Nah, selanjutnya saya akan membahas entity dan juga atribut dari studi kasus bengkel. Nah, hasil kerja kelompok kami itu ada beberapa entity, yaitu yang pertama ada entity customer. Nah, entity customer ini itu termasuk dalam kategori benda nyata. Nah, sebelumnya entity ini tuh untuk mengidentifikasi entity itu ada 3. Ada benda nyata, ada benda abstrak, dan juga ada peristiwa. Nah, di customer ini tuh termasuk dalam benda nyata. Untuk di customer ini nanti tuh bakalan menyimpan data dari customernya atau data dari pelanggan yang pemilik kendaraan yang datang ke bengkel. Kemudian untuk alasan mengapa ini customer dijadikan entity itu karena data dari pemilik kendaraan kan harus disimpan, dan ketika transaksi data dari customer ini harus disimpan dalam transaksinya, jadi berkaitan sama bisnis prosesnya. Dan atribut itu kan ciri-cirinya bisa dijadikan atribut itu berkaitan dengan bisnis proses dan juga yang harus disimpan dalam sistem. Jadi customer ini berkaitan dengan bisnis proses sehingga perlu untuk dicatat. Kemudian untuk atributnya itu ada ID customer, ada nama pemilik, alamat, nomor HP, nomor polisi, warna, merek, dan juga tahun. Nah, untuk di entity transaksi nantinya, ID customer ini akan menjadi foreign key di entity transaksi, karena di transaksi kan pasti butuh data dari customernya. Nah, untuk mengambil data dari customernya itu hanya membutuhkan UID dari customernya saja. Dari itu ID customer di transaksi nantinya akan menjadi foreign key. Nah, untuk yang kedua itu entitinya ada parts atau barang. Nah, di barang ini termasuk dalam kategori benda nyata juga. Dan di entity parts atau barang ini nanti itu bakalan menyimpan data atau barang yang ada di bengkel. Alasan dijadikan entity juga karena data barang yang ada di bengkel kan harus disimpan juga. Pas ketika transaksi kan barang-barang dicatat. Jadi berkaitan sama bisnis proses. Kemudian untuk atributnya itu ada kode parts, nama parts, jenis part, dan juga harga. Nah, ketika nanti transaksi itu pasti kan membutuhkan ada pencatatan barang. Nah, untuk pencatatan barang itu yang ditulis di transaksinya itu hanya ID dari part barangnya ini. Nah, untuk yang dijadikan ID-nya itu yaitu kode parts. Jadi kode parts ini akan menjadi foreign key di entity transaksi.
Nah, kemudian untuk selanjutnya ada entity mekanik. Nah, entity mekanik ini juga termasuk dalam kategori benda nyata. Nah, di entity mekanik ini itu bakalan menyimpan data atau identitas dari mekanik yang menangani customer. Jadi, kenapa mekanik ini juga dijadikan entity? Karena kan data dari mekanik atau pegawai yang melayani customer atau yang bertanggung jawab menangani kendaraan customer kan harus disimpan dalam data base-nya. Jadi jadi berkaitan sama bisnis prosesnya dan perlu untuk dicatat. Kemudian untuk atributnya itu ada ID mekanik, ada nama mekanik, alamat, dan juga nomor HP. Nah, ketika transaksi nanti juga pasti membutuhkan data dari mekanik kan. Nah, kalau butuh data dari mekanik yang ditulis ketika di entity transaksi nantinya itu ada pasti ID-nya. Dan ID mekanik ini jadi di entity transaksi nantinya itu bakalan menjadi foreign key juga. Kemudian untuk selanjutnya itu ada entity transaksi. Nah, kalau entity transaksi ini tuh termasuk dalam kategori peristiwa. Karena di transaksi nanti itu ada bakalan menyimpan data transaksi atau pembelian dari barang dari customer. Kemudian untuk alasan dijadikan entity itu karena ketika setiap terjadi transaksi kan pasti perlu untuk dicatat. Jadi transaksi ini kan berkaitan sama bisnis proses. Dan untuk atributnya itu ada nomor faktur, ID mekanik, ID customer, dan juga tanggal berlangsungnya transaksi tersebut. Nah, di entity transaksi ini itu membutuhkan ID mekanik yang dari mekanik tadi, kemudian ID customer yang merupakan pemilik dari kendaraan. Jadi ID yang saya bilang tadi, ID mekanik menjadi foreign key di transaksi dan juga ID customer juga menjadi foreign key di entity transaksi ini. Kalau nomor faktur ini di transaksi menjadi primary UID. Kemudian yang selanjutnya ini ada detail transaksi. Nah, detail transaksi ini juga termasuk dalam kategori peristiwa. Di detail transaksi ini tuh bakal menyimpan data dari transaksi sama part. Jadi menyimpan datanya transaksi sama parts atau barang tadi. Kemudian alasan dijadikan entity itu karena entity part sama entity transaksi itu kan mengalami many to many dan mengalami multi value, sehingga untuk menjembatani kedua entity ini itu membuat entity baru yang dinamakan dengan entity persimpangan. Nah, dari itu kelompok kami membuat entity baru yang bernama detail transaksi untuk menjembatani antara entity parts dan juga entity transaksi. Kemudian untuk atributnya itu ada nomor faktur, yang nomor faktur ini kan merujuk dari transaksi tadi, entity transaksi. Kemudian untuk kode parts untuk barang atau parts, dan ada quantity, kemudian ada diskon. Nah, untuk selanjutnya itu ada, nah lanjut ke nomor 2. Soalnya yaitu identifikasi entity dari multi-value atribut dan juga redundant atribut. Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan apa itu multi-value atribut dan juga redundant atribut. Nah, multi-value atribut itu dalam satu atribut itu nilai value-nya itu bisa lebih dari satu atau banyak. Dari itu perlu untuk dijadikan entity sendiri. Nah, kalau redundant itu nilai value-nya itu
dalam satu dalam satu atribut itu bisa sama dan berulang-ulang. Jadi bisa dibuat entity sendiri. Kemudian di kelompok kami menemukan entity yang multi-valued dan juga redundant. Di studi kasus Bengkel ini tuh kami menemukan entity yang mengalami redundant, yaitu jenis part atau barang yang termasuk dalam kategori benda abstrak. Di data jenis barang ini tuh bakalan menyimpan data dari jenis barang yang ada di bengkel. Kemudian kenapa dijadikan entity sendiri itu ya karena tadi mengalami redundant. Jenis barang kan bakalan dari satu atribut itu bisa berkali-kali jenisnya itu sama, jadi bisa dibuat entity sendiri. Kemudian untuk atributnya itu ada ID jenis sama jenis part atau barang. Nah, karena udah buat entity sendiri kan, nanti di entity barangnya itu untuk jenis part atau barangnya itu bisa diganti dengan ID dari jenis part atau barang ini, yaitu pakai ID jenis ini karena ID jenis ini tuh primary UID dari entity jenis part atau barang ini. Nah, selanjutnya itu nomor 3, atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Nah, kelompok kami itu hasil kelompok kami itu ada atribut jumlah. Kenapa kok atribut jumlah ini tidak bisa dimasukkan dalam entity detail transaksi? Karena atribut jumlah ini kan turunan dari harga dikali dengan kuantitas barang dan dikurangi diskon, sehingga di database manajemen sistemnya itu otomatis akan membuat perhitungan sendiri tanpa kita membuat atribut jumlah dengan manual. Jadi tidak usah untuk membuat atribut jumlah di entity detail transaksi karena udah otomatis bakalan menghitung sendiri. Nah, untuk yang keempat itu ada penentuan primary UID dan secondary UID. Saya bakal jelasin apa sih UID itu. Nah, UID itu unique identifier, itu merupakan sebuah ciri penanda atau identitas dari sebuah entity dan bersifat unik pastinya karena tidak datanya itu hanya tidak sama dengan yang lain gitu. Jadi unik. Dan di UID itu ada primary UID sama secondary UID. Nah, kalau primary UID yang bisa dijadikan primary UID itu datanya tidak rentan untuk berubah. Kemudian di sini untuk studi kasus bengkel ini ada beberapa daftar UID yang primary, secondary, dan juga artificial natural. Sebelumnya saya mau jelasin artificial sama natural terlebih dahulu. Kalau artificial itu ID-nya bakalan nambah sendiri. Maksudnya ketika kita menambah data, ID-nya bakalan nambah dengan sendirinya. Kalau natural itu kita yang membuat ID-nya sendiri. Jadi kita yang buat ID-nya manual gitu. Kalau artificial ketika kita nambah data itu bakalan ID-nya nambah sendiri. Nah, di entity customer itu ada ID customer, ini masuk artificial dan termasuk dalam primary UID. Terus untuk nomor polisi juga termasuk natural dan juga secondary UID karena kalau nomor polisi itu kan setiap 5 tahun sekali bisa berubah. Jadi kalau dijadikan UID bisa, tapi kan ini secondary UID karena itu rentan untuk berubah. Yang kedua ada mekanik, ini ID mekanik, terus nomor HP. ID mekanik itu artificial, terus primary,
Dan kalau nomor HP natural itu secondary, dan nomor HP ini dijadikan secondary juga karena kalau nomor HP itu kan setiap orang itu tidak hanya satu, juga bisa lebih dari satu juga. Kemudian selain itu kan juga nomor HP orang tuh juga bisa berubah gitu, bisa berubah-ubah. Kemudian untuk parts atau barang itu ada kode parts, ini natural dan masuk dalam primary ID. Kemudian ada jenis part, ini ada ID jenis, artificial, dan masuk dalam primary UID. Nah, untuk transaksi ini ada nomor faktur, terus nomor faktur ini natural ID juga. Kemudian ada primary, terus detail transaksi ini ada ID detail, termasuk dalam natural, masuk juga dalam primary UID. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Keisha. Nah, selanjutnya yaitu soal kelima dari modul 1, yaitu identifikasi relationship antar entity. Dua entity biasanya memiliki hubungan relationship. Nah, pengertian dari relationship sendiri adalah hubungan antara satu entity dengan entity yang lain. Pada studi kasus bengkel, kelompok kami menemukan hubungan relationship antar entity. Yang pertama yaitu customer berelasi dengan transaksi. Lalu mekanik berelasi dengan transaksi. Jenis parts berelasi dengan parts atau barang. Parts atau barang berelasi dengan detail transaksi. Transaksi berelasi dengan detail transaksi. Dan detail transaksi berelasi dengan parts atau barang. Lalu pada modul 2 berkaitan dengan soal keempat dari modul 1, yaitu beri nama relationship. Nah, pada studi kasus bengkel ini, kelompok kami menemukan yang pertama yaitu customer melakukan transaksi, dan transaksi dilakukan oleh customer. Selanjutnya, mekanik menangani transaksi. Transaksi ditangani oleh mekanik. Jenis parts dimiliki oleh parts atau barang. Parts atau barang memiliki jenis part. Lalu, parts atau barang tercatat di detail transaksi. Detail transaksi mencatat parts atau barang. Lalu, transaksi termuat di dalam detail transaksi. Dan detail transaksi memuat transaksi. Lalu, pada soal yang kedua dari modul 2 yaitu untuk setiap relationship, tentukan optionality entity yang terlibat. Nah, optionality entity itu terbagi menjadi dua, yaitu optionality solid dan optionality tidak wajib. Yang pertama yaitu relationship customer dengan transaksi. Optionality customer itu tidak wajib. Karena tidak pasti semua customer melakukan transaksi. Lalu, optionality transaksi itu wajib atau solid. Alasannya, setiap kegiatan transaksi harus memiliki customer. Berikutnya, relationship mekanik dengan transaksi. Optionality mekanik tidak wajib. Karena bisa jadi ada mekanik yang belum menangani kegiatan transaksi tersebut. Selanjutnya, optionality transaksi yaitu wajib atau solid. Karena setiap kegiatan transaksi harus ada data mekanik yang menangani kendaraan customer. Berikutnya yaitu relationship jenis parts atau barang dengan parts atau barang. Optionality jenis parts atau barang itu tidak wajib. Karena bisa jadi ada jenis barang yang kosong. Lalu optionality parts atau barang itu wajib atau solid. Karena setiap barang harus ada jenis barangnya,
Dan setiap ingin menambahkan data barang, maka harus memasukkan jenis parts atau barangnya terlebih dahulu. Lalu, optionality parts atau barang dengan detail transaksi. Optionality parts atau barang itu tidak wajib. Karena bisa jadi ada barang yang tidak terjual atau belum terjual pada bengkel tersebut. Optionality detail transaksi yaitu wajib atau solid. Pada setiap detail transaksi harus ada parts atau barang yang diperjualbelikan. Dan yang terakhir yaitu relationship transaksi dengan detail transaksi. Optionality transaksi yaitu wajib. Karena semua kegiatan transaksi atau penjualan harus ada detail transaksi untuk diproses. Dan optionality detail transaksinya itu tidak wajib. Bisa jadi terdapat detail transaksi yang belum terproses pada kegiatan transaksi atau belum terjadi kegiatan transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vivi Audia. Nah, baik, selanjutnya nomor 3 akan dilanjutkan oleh saya. Untuk setiap relationship, tentukan cardinality-nya setiap entity yang terlibat. Nah, cardinality-nya sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu one-to-one, one-to-many, dan juga many-to-many. Nah, apa sih arti dari one-to-one, one-to-many, dan juga many-to-many? One-to-one sendiri, satu instance A berasosiasi dengan satu instance B, dan juga sebaliknya. One-to-many, satu instance A berasosiasi dengan satu atau beberapa instance B, dan juga sebaliknya, satu instance B berasosiasi dengan beberapa atau satu instance A. Dan yang terakhir, many-to-many, satu instance A berasosiasi dengan satu atau beberapa instance B, dan juga sebaliknya. Nah, untuk hubungan yang ini, yang pertama yaitu relationship customer dengan transaksi yang berkardinality one to many. Nah, one sendiri ada di sisi customer nih, dan juga many-nya ada di sisi transaksi. Pada transaksi, membutuhkan UID dari customer, dan juga satu instance customer berhubungan dengan satu instance transaksi, dan juga bisa satu instance customer berhubungan dengan beberapa instance dari transaksi. Lalu selanjutnya yaitu relationship dari mekanik dan juga transaksi yang berkardinality one to many, di mana bagian one-nya yaitu di bagian mekaniknya dan juga many-nya tentu saja di bagian transaksi, di mana mekanik itu satu instance mekanik itu dapat berhubungan dengan satu instance dari transaksi, dan juga satu instance mekanik dapat berhubungan dengan beberapa instance dari transaksi. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada transaksi membutuhkan UID dari mekanik. Baik, yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu relationship jenis part atau barang dengan parts atau barang. Nah, tentu saja berkardinality one to many, di mana one-nya itu ada di sisi jenis parts atau barang, dan juga many-nya itu ada di sisi parts atau barang. Jadi one-nya itu jenis part atau barang, dan many-nya parts atau barang. Nah, di sini pada parts atau barang itu membutuhkan dari jenis parts-nya yang akan dimasukkan ke jenis parts atau barang. Dan juga satu jenis parts atau barang atau satu instance dari jenis part atau barang berhubungan dengan parts atau barang dengan satu instance parts atau barang. Dan juga satu instance jenis parts atau barang dapat berhubungan dengan beberapa parts atau barang, seperti pada gambar.
Nah, selanjutnya yaitu relationship parts atau barang dengan detail transaksi yang berkardinality one to many. Nah, untuk one-nya sendiri di sini di posisi detail transaksinya dan juga many-nya di posisi parts atau barang. Nah, untuk satu instance detail transaksi itu dapat berhubungan dengan satu instance parts atau barang dan satu detail transaksi dapat berhubungan dengan beberapa instance part atau barang. Nah, pada detail transaksi ini kita membutuhkan pada instance parts atau barang ini kita membutuhkan kode dari parts-nya. Selanjutnya yaitu relationship transaksi dengan detail transaksi yang berkardinality one to one. Nah, di sini one to one itu yaitu dari instan transaksi berhubungan dengan satu instance detail transaksi. Karena hanya satu, maka yang dibutuhkan ialah no factor-nya. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah IRD dari entity-entity yang sebelumnya yaitu pada studi kasus bengkel. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat garis putus-putus yang artinya itu optionally atau tidak wajib. Nah, sedangkan garis yang seperti ini yang ada tanda panahnya atau garis 3 seperti ini itu tandanya adalah yang berarti many. Nah, seperti ini. Nah, untuk seperti tanda yang di sini yaitu tanda pagar ini berarti primary UID. Nah, untuk tanda yang bintang-bintang seperti ini itu artinya adalah wajib. Jadi wajib diisi. Dan juga untuk tanda O seperti ini. Nah, seperti ini itu berarti O optionally atau tidak wajib diisi. Nah, selanjutnya yaitu nomor 5, membaca relationship menggunakan FDIS. Nah, ini itu masih berhubungan dengan IRD yang sebelumnya. Nah, yang pertama itu relationship customer dengan transaksi. Nah, kita lihat tabelnya yang tadi. Nah, ini jadi untuk setiap customer itu, untuk satu customer bisa melakukan banyak transaksi. Dan juga transaksi bisa dilakukan oleh satu customer. Nah, selanjutnya yaitu relationship mekanik dengan transaksi. Nah, jadi setiap satu mekanik dapat menangani satu atau banyak transaksi. Sedangkan satu atau banyak transaksi dapat ditangani oleh satu mekanik. Nah, yang selanjutnya yaitu relationship jenis part atau barang dengan parts atau barang. Bisa kita lihat. Nah, di sini setiap satu jenis part atau barang itu dapat dimiliki oleh banyak atau beberapa parts atau barang. Dan sebaliknya, setiap satu atau banyak barang dapat memiliki satu jenis parts atau barang. Nah, selanjutnya yaitu relationship parts atau barang dengan detail transaksi. Nah, untuk ini itu setiap satu detail transaksinya dapat mencatat banyak parts atau barang yang terjual. Sedangkan setiap satu atau banyak parts atau barang yang terjual dapat memiliki
dapat tercatat di dalam detail transaksi. Jadi setiap jenis part atau barang yang terjual itu akan tercatat di dalam detail transaksi. Nah, lanjut. Yang terakhir yaitu relationship transaksi dengan detail transaksi. Nah, yang terakhir ini setiap satu transaksi hanya termuat satu di dalam detail transaksi dan detail transaksi hanya memuat satu dari transaksi. Jadi masing-masing hanya memuat satu transaksi dan juga satu detail transaksi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian presentasi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.